Salam buat ibu-ibu di rumah, terutama ibu-ibu yang sedang mengandung. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Putu, dokter di Rumah Sakit Pupuk Kaltim Bontang. Ada beberapa ibu-ibu hamil yang menghubungi saya melalui WhatsApp maupun Messenger di FB saya untuk menanyakan bagaimana sih Pak Dokter pada keadaan musim pandemi ini, apakah saya perlu kontrol hamil rutin seperti biasa atau bagaimana, dan bagaimana saya untuk minum obat hamilnya. Nah, pada konten saya kali ini saya ingin membahas tentang kapan sih waktu-waktu yang ibu harus kontrol hamil dan bagaimana menghadapi kehamilan ibu pada musim pandemi. Ya, ini adalah rekomendasi dari PPPOGI atau Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia. Jadi pemeriksaan antenatal atau pemeriksaan kehamilan untuk trimester pertama, pemeriksaan ini dibutuhkan untuk screening faktor risiko dan pemeriksaan ultrasonografi bila ada keluhan serta kecurigaan terhadap kejadian kehamilan ektopik. Di trimester pertama ini juga diperlukan untuk mendiagnosis ibu ini apakah benar hamil di dalam kandungan atau di luar kandungan. Terus yang kedua, pada ibu-ibu yang lupa umur kehamilannya, di sini waktu yang tepat untuk menentukan berapa umur kehamilan dan kapan tafsiran dari persalinan ibu nantinya. Untuk trimester kedua, pemeriksaan antenatal dapat dilakukan melalui telekonsultasi klinis bila ada ya, atau kecuali dijumpai keluhan atau kondisi gawat darurat. Nah, di sini mungkin penting di trimester kedua ibu harus ketahui untuk melakukan pemeriksaan USG di usia kehamilan 20-24 minggu, karena ini di sini waktu yang penting untuk dilakukannya fetal scanning atau melihat atau berusaha melihat kelengkapan organ tubuh janin yang ibu kandung pada saat ini. Dan di trimester ketiga, usia kehamilan di atas 37 minggu, pemeriksaan antenatal harus dilakukan dengan tujuan utama adalah untuk menyiapkan proses persalinan ibu nanti. Baik, ini mungkin ringkasan dari penjelasan saya tadi. Kurang dari 11 minggu untuk pemeriksaan kehamilan mungkin tidak diperlukan. USG mungkin bisa dilakukan untuk mendeteksi kehamilan di dalam maupun di luar kandungan, atau bila ada gejala-gejala mengarah ke hamil di luar kandungan. 11-13 minggu kalau bisa dilakukan tindakan USG dan pemeriksaan lab dasar. Dan di 20-24 minggu dilakukan pemeriksaan anatomi janin atau fetal scanning. Dan setelahnya mungkin ibu bisa memantau keadaan kehamilan ibu sendiri di rumah. Bila ada keluhan bisa dilakukan kontrol kembali menjelang usia kehamilan 36 minggu untuk melihat posisi janin, untuk mengetahui kehamilan ini bisa dilakukan persalinan di PPK 1 atau harus di rumah sakit. Intinya untuk menentukan cara persalinan dan mempersiapkan persalinan. Mungkin perlu juga meminta kontak person dari bidan pemangku wilayah atau fasilitas kesehatan terdekat dengan tempat ibu tinggal, atau bidan atau dokter yang menangani ibu, sehingga ibu dapat mendiskusikan mengenai keadaan kehamilan ibu. Andaikan ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Diskusikan pula hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan yang ibu harus dikonsumsi selama kehamilan tersebut, nutrisi mungkin, apa yang harus diwaspadai selama kehamilan. Besar harapan saya ibu-ibu hamil tidak bepergian keluar kota dan telah merencanakan persalinannya di tempat ibu tinggal saat ini. Ya, usahakan kalau menurut saya melahirkan di tempat ibu tinggal saat ini dan tidak melahirkan di luar kota. Besar harapan saya maupun tenaga medis lain, mari kita sama-sama melakukan social distancing, physical distancing, stay at home. Ibu-ibu lakukan cuci tangan dengan baik, kurang ibu pergian keluar rumah. Kalaupun harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Jaga kesehatan dengan baik selama kehamilan ini, karena penyebaran dari penyakit COVID-19 ini atau COVID-19 ini sangat dahsyat. Dan jika ada keluarga dan datang dari luar kota, sarankan untuk melakukan karantina mandiri dahulu selama 14 hari sesuai ketentuan pemerintah. Dan andaikan ibu maupun bapak yang akan bersalin di rumah sakit ada kegiatan atau keluar kota dalam jangka waktu 14 hari terakhir, 1 bulan terakhir, mohon pada saat masuk rumah sakit diinformasikan kepada petugas medis sehingga kami dapat melakukan screening awal yang lebih ketat dan mendeteksi apakah ada gejala-gejala mengarah ke COVID-19. Singkat saya mengenai pemeriksaan kehamilan pada musim pandemi ini. Semoga ibu-ibu di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh
Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat dari saya, sampai jumpa kembali di konten saya berikutnya.